Selamat datang di tur jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. Nah, sekarang kita berada di depan gedung B, yang mana sering kita sebut sebagai gedung jurusan Administrasi Niaga. Ikutin kita terus yuk untuk tahu apa aja sih yang ada di jurusan Administrasi Niaga ini. Sekarang kita sudah berada di pintu masuk gedung jurusan Administrasi Niaga. Kalian penasaran nggak sih, ada apa aja sih fasilitas yang tersedia di jurusan Administrasi Niaga? Yuk kita explore. Nah, berikut adalah ruang kelas yang biasa digunakan oleh mahasiswa dan dosen untuk melakukan perkuliahan. Di lantai 1 ini, terdapat 12 kelas yang masing-masing ruangan memiliki fasilitas seperti meja, kursi, proyektor, layar proyektor, whiteboard, dan lain-lain. Selanjutnya, ada ruang lab pengetikan manual yang terdapat di lantai 1, ruang 115. Lab pengetikan ini digunakan untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam mengetik dengan menggunakan mesin tik manual sebagai dasar untuk latihan kedisiplinan dan keahlian mengetik. Khususnya digunakan untuk mahasiswa prodi Administrasi Bisnis dan Manajemen Aset di jurusan Administrasi Niaga. Selanjutnya kita menuju minimarketnya anak AN nih, yaitu Lab Bisnis yang biasa disebut Labbis. Di Labbis ini, mahasiswa prodi D3 dan D4 Administrasi Bisnis belajar menjalankan retail swalayan selama kurang lebih 6 bulan. Di Labbis ini sama seperti minimarket yang menyediakan makanan dan minuman, alat tulis, aksesoris, buku, jasa print, dan fotokopi. Selanjutnya, ada Travel Lab. Nah, Travel Lab ini juga berlokasi di lantai 1 dekat dengan Labbis. Travel Lab ini digunakan oleh Prodi Usaha Perjalanan Wisata untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, teman-teman, tadi udah pada tahu kan di lantai 1 ini ada fasilitas apa aja? Sekarang kita lanjut ke lantai 2 yuk. Oke, sekarang kita udah di lantai 2 nih. Di sini ada beberapa ruangan. Dan pertama ada ruang administrasi dan pelayanan. Ruang administrasi dan pelayanan, di mana ruangan ini digunakan untuk melakukan pelayanan yang menunjang tata kelola administrasi di jurusan, seperti membuat surat izin, surat pengantar untuk hal yang berkaitan dengan jurusan, dan lain-lain. Selain itu juga, di ruangan ini menyediakan hal-hal yang menunjang kegiatan pembelajaran, seperti proyektor, speaker, HDMI, dan masih banyak. Nah, di seberang ruang administrasi ini ada ruang rapat yang bisa dipakai oleh para dosen untuk melakukan pertemuan. Selain itu, di lantai 2 juga terdapat beberapa ruang dosen dan juga ruang ketua jurusan. Di lantai 2 ini juga terdapat ruang ketua jurusan, ruang dosen dari setiap prodi di jurusan Administrasi Niaga. Untuk ruangan terakhir di lantai 2 adalah lab pengelolaan aset. Lab pengelolaan aset yang terdapat di lantai 2 ini memiliki alat-alat seperti meteran manual atau meteran laser. Alat-alat yang terdapat di lab pengelolaan aset ini mayoritasnya dipakai untuk menunjang studi lapangan. Sekarang kita
Di sini terdapat beberapa ruangan dan ada fasilitas yang ada di dalamnya. Yuk ikutin terus. Yang pertama ada lab multimedia. Lalu ada perpustakaan. Selanjutnya ada lab manajemen pemasaran. Di sebelah lab manajemen pemasaran terdapat lab perkantoran. Selanjutnya ada lab manajemen pemasaran. Halo teman-teman, kenalin nama aku Zalma Dika Zahra dari Prodi D3 Administrasi Bisnis. aku Muhammad Rifki Rayana dari Prodi D4 Administrasi Bisnis. Nah sekarang kita ada di ruangan lab bisnis nih. Kita biasa gunain ruangan ini untuk praktek retail, betul kan Kang? Betul. Kita juga di sini melakukan kegiatan-kegiatan yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama kita menjadi manajer, kasir, merchandise, salesperson dan bagian di dapur. Selain itu kita ada fun fact nih mengenai prodi kita. Apa aja nih Kang? Yang pertama mungkin ada kita TS ya. Apa sih TS itu? TS itu adalah tulis susun. Gimana sih Kang tulis susun itu? Kita disuruh membaca suatu buku dan melakukan rangkuman dari satu buku itu menjadi suatu tulisan yang disusun. Bukan hanya disusun aja ya, tapi harus menarik dengan gambar-gambar dan tulisan gitu loh. Dan di tulis susun tersebut tuh memang sangat menyulitkan gitu. Menyulitkan tapi seru juga karena ada beberapa informasi yang mungkin kita sebelumnya kurang tahu kali ya. Iya, dan untuk kalian juga mungkin penasaran mata kuliah di prodi kita gitu. Yang pertama kita ada akuntansi, manajemen, dan banyak sekali sih yang berkaitan dengan organisasi. Ya betul, mungkin sekian nih kali ya dari pemaparan prodi kita ini. Selanjutnya sampai jumpa di prodi kita. Dadah. Dadah. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Anusar Ridho Septianti dari program studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional. Dan di sini juga ada teman aku. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Prilia dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran. Oke, jadi di sini kita lagi ada di ruangan lab manajemen pemasaran yang dimana kita melakukan kegiatan marketing atau misalnya untuk melakukan tugas project dari mata kuliah marketing. Dan di sini juga banyak fasilitas-fasilitasnya ya, Kak Prilly. Di sini ada apa aja sih? Nah, jadi teman-teman di sini tuh kita disediakan fasilitas seperti background, lighting, dan juga proper
Jadi ditunggu di prodi dan lab manajemen pemasaran. Bye. Hai guys, kenalin aku Hilda, aku Zahra. Kita dari prodi D4 manajemen aset. Nah, kita lagi ada di lab manajemen aset nih. Biasanya kita tuh ngapain sih di sini? Kita biasanya diskusi kelompok membahas suatu case yang dikasih oleh dosen. Selain itu juga, kita akan bahas konsep apa aja nih yang ada di manajemen aset. Yang pertama, biasanya manajemen aset disebut sebagai teknisnya di AR. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena proses kerja kita tuh ada di bidang sipil dan juga mesin. Selain itu, manajemen aset juga biasa melakukan kegiatan praktek di luar lapangan. Mungkin segitu aja praktek dari kita. See you, ditunggu di MA. Dah. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Ayana Sara. Aku dari prodi D3 Usaha Kerja Wisata. Nah, di sini aku lagi ada di travel lagi teman-teman. Travel ini biasanya digunakan oleh mahasiswa UPW untuk membuat paket wisata, mengurus tiketing, dan menjual paket wisata. Nah, perfect ini teman-teman buat kalian yang baru masuk ke UPW. UPW itu selalu mengadakan kompetisi pariwisata Indonesia setiap tahunnya. Yang dimana di dalamnya ini, lombanya ini berbasis internasional maupun di dalam negeri. Nah, di lomba ini juga biasanya di dalam itu terdapat lomba hospitality maupun pariwisata. Nah, nanti buat teman-teman bisa banget nih untuk ikutan lomba ini. See you di UPW ya teman-teman. Kasih. Sekian untuk jurusan Administrasi Niaga kali ini. Jangan lupa follow sosial media jurusan Administrasi Niaga untuk mendapatkan info lebih lanjut. Sampai jumpa. Dadah.